Oke. Tapi Karena berarti kakak, ternyata tuh untuk anak-anak kayak Atar, duduk, makan, itu tuh capek gitu. Untuk um, mereka gitu. Karena iya, ternyata kan iya. makan itu dan duduk itu menggunakan banyak otot ya. Mhm. Pernah ada dibahas tuh sama salah satu psikolognya, eh, makan itu otot-otot yang digunakan lebih banyak daripada berjalan. Oke. Jadi Jadi untuk anak-anak harus anak-anak fokus. ya fokus, koordinasi, biarpun Mhm. disuapin juga dia harus tahu cara kunyah, Mhm, mhm. seperti itu. Oh, tapi kan itu kalau lagi makan ya. Kalau kalau saya ini kan yang baca dari ceritanya Mami Vela, kalau misalnya main slime bisa lama ya? Nah, ya, betul. Dia suka megang-megang Oh, Play-Doh gitu. tapi gak geli ya, awalnya gak geli pegang slime. Biasanya anak-anak kan suka ada yang geli dulu. Enggak, ya lucu makanya. Dia itu kalau teksturnya seperti slime atau kayak tanah lumpur ya. Karena kan dia sekolahnya sekolah alam tuh dulu waktu Hmm. TKA. Oh, Itu oke. dia nggak jijik. Dia nggak Oh, jijik. Tapi oke. kalau pasir, berbentuk pasir tuh, yang pasir kering gitu, Mhm. dia nggak suka geli. Jadi dia Ah, suka tiba-tiba lepas bajunya. Waktu itu pernah kita lagi di pantai, terus dia lepas bajunya macannya soalnya katanya nggak enak, mami ada pasir ya nggak enak gitu. oke, oke. Terus atau tekstur baju, ada bahan-bahan tertentu yang kalau dia pakai dia benar-benar nggak nyaman. Oh, oke. Kayak Jadi kemeja, biasanya tuh bahan kemeja dia nggak suka. nggak suka Mungkin jahitannya ya, ada jahitan gatel keras-kerasnya ya. itu. Iya. Ah, jadi benar-benar harus diperhatikan sampai sedetail-detailnya ya, supaya jadi anaknya Iya, merasa nyaman ya. Oh, oke. iya, Mungkin betul. orang tua tua juga mungkin, nah ini harus ada pembelajaran juga ya, maksudnya kenapa anak nggak mau pilih-pilih pakai baju. Jadi bukan maksudnya anaknya apa terlalu pemilih ya, mungkin karena memang tidak Iya, enak ya, dia betul. anak orang tua yang Memang tidak bikin nyaman. nyaman. Jadi kata Hmm. istilahnya tuh mungkin buat kita tuh nggak kenapa-napa, tapi buat dia tuh kayak ada kaca gitu di kulitnya dia gitu. Dia nggak suka Oh, banget gitu. oke. Makanya saya Jadi kalau ke undangan selalu bawa kaos. Kalau ada kaos oh, yang bentuknya bagus, saya pakein kaos saja. Tapi kalau misalnya oke. harus pakai kemeja, saya double. Oh, oke. Pakein kaos terus double. Nanti Betul, betul. selesai acara langsung buka. Oh, oke. Soalnya kan kadang gini ya, maksudnya kita sebagai orang tua kan kita maunya mau kondangan nih anak nih harus keren. Jadi kadang kita memaksakan kehendak sendiri ya. Jadi kalau anaknya nggak mau, kan kita mau kondangan nih harus bagus dong pakai bajunya misalnya, ya kan? Ya, Kebanyakan kan ya gitu. harus pinter-pinter negosiasi. Iya. Mungkin harus mengenali kondisi anak juga ya. Jadi jangan sampai kita selalu memaksakan kehendak orang tua biar dilihat orang lainnya kayaknya bagus. Kadang kan maunya gitu Iya, ya. betul, 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 Oke, betul. oke, oke. Jadi kita harus kreatif lah gimana caranya biar eh, anak tuh tetap nyaman sama pakaiannya Iya, gitu. betul, betul, betul. Terus kalau sekarang berarti dari hampir umur 4 ya, mungkin 3,5 sampai 4 ikut terapi, sekarang usianya sudah 5 tahun, itu kemajuannya gimana? Yang dirasakan oleh maminya nih, yang Mami Felix, gimana kemajuannya? Kemajuannya sih apa cukup pesat nih ya. Apalagi setelah di rumah aja ini justru. Jadi kayaknya karena sering main ini ada GrowFit, jadi dia setiap hari bisa manjat. Kalau waktu terapi kan paling cuma seminggu 2 kali ya sejam. Jadi terus sekarang dia bisa naik sepeda di komplek. Jadi sepeda itu juga bagus ternyata ya untuk solusi selain terapi, naik sepeda, balancing di trotoar gitu. Itu juga alternatif. Itu kelihatan sih memang pesat. Dia makannya udah bisa cepat, makan sendiri, dan yang paling saya takjub dia akhirnya bisa ngomong lapar. Mami, Oh, aku lapar, aku mau makan. Itu dari umur 0 sampai umur 5, saya nggak pernah dengar dia ngomong lapar. Bayangin. oh. Wow, wow, wow. Mungkin udah mulai normal ya, apa Iya, ototnya ya, iya, sensorisnya. dia udah punya, iya, jadi dia udah bisa ngerasain lapar gitu. Karena dulu Ah, dia benar-benar nggak bisa ngerasain lapar sepertinya. Karena saya pernah tes, saya biarin aja udah nggak usah makan dari pagi sampai malam, oh dia kenapa? nggak apa-apa, nggak minta apa-apa.
gitu. Iya. Iya. Makanya saya takut kan. Waduh, ini kok nggak minta minum, nggak minta makan gitu. Iya, Ya udah. betul-betul. Iya. Tapi berarti kalau selama di terapi sendiri, datang ke konsultan atau ke terapi konsultasi itu memang dianjurkan untuk olahraga ya, physical Iya, activity. heavy. Dibilangnya heavy work. Jadi yang gunain otot-otot besar gitu. Misalnya manjat, Um, suruh ngepel, nyapu, itu juga bagus. Bersihin tempat tidur, ngebut pakai apa? Sapu lidi, Seperti itu ini. juga bagus. Iya. Oh, pokoknya bergerak ya, jadinya memang harus moving ya. Moving, terus Hmm. ada beban sedikit. Misalnya bantuin dorong maminya, dorong laundry, apa keranjang isi baju tuh juga bagus. Seperti Oh, itu. oke. Oke, Karena oke. ATA itu kan ada kekurangan di proprioceptifnya itu. Proprioceptif itu ternyata seperti ini, Mbak. Jadi ada anak-anak tuh kalau kita yang normal dia bisa megang bolpen begini ya, dia udah tahu gitu jarak dan ukuran kekuatan otot seberapa dia bisa megang nih bolpen. Nah kalau Hmm. anak-anak yang proprioseptifnya agak kurang, itu dia bisa begini, nggak bukan sengaja emang dia nggak bisa gitu, bisa jatuh. Oh, Makanya oke. tanda-tandanya tuh sering ngejatohin barang gitu. Oh, karena mungkin Karena dia kekuatan ngegripnya masih jadi bukan nggak kuat sih, tapi dia nggak tahu mengontrol oh, kekuatannya dia harus seberapa gitu. oke. Makanya bisa dua sisi, bisa ada yang kekerasan, anak-anak yang suka nabrak-nabrak orang kan juga ada ya. Itu dia sisi yang dia nggak bisa ngontrol terlalu kuat gitu. Atau megang Oh, apa pasti pecah gitu. Nah di oh, sisi lain kalau Keatar dia lebih ke yang terlalu lemah gitu. Dia nggak tahu harus seberapa. Tapi kalau oh, dibilang kuat sih dia kuat. Orang kalau saya suruh dorong pagar gitu dia bisa gitu. oke, oke, oke. Berarti grip ya, harus belajar grip ya. Mm, mm, Oke, mm, oke, mm. oke. Oke. Nah, ini kan apa namanya? Kalau misalnya dari orang tua sendiri, berarti dari Mami Feli, kemudian dari ayahnya Atar, itu kalau misalnya di rumah bagaimana sih cara mengatasinya? Kalau misalnya Atar sedang tantrum, berarti kan harus ekstra sabar ya. Nah, terus jalan-jalan apa lagi yang harus, yang memang istilahnya kayak, oh, Atar nggak suka ini, apa memang langsung diganti? Misalnya, kayak contohnya misalnya ada beberapa area yang Atar nggak suka, apa memang langsung diganti atau disesuaikan atau pelan-pelan biar bisa diterima sama Atar atau gimana? Ya kita sering ngobrol sih sama Atar tuh sering diskusi ya. Biarpun masih kecil dia kita tuh sering diskusi. Oke. Ya saya sih ada guideline ya maksudnya kamu boleh nego segini ya kayak misalnya keundangan tadi ya. Kamu tetap Hmm. harus pakai kemeja karena ini sudah dibelikan onti, ini seragam. Tapi Hmm. makanya mami belikan kamu kaos ini kamu pakai di dalam biar nggak gatel gitu. Hmm. Hmm. Seperti Oh, oke. itu. Jadi kayak tetap mengajarkan dia harus belajar meregulasi, istilahnya tuh meregulasi sensitivitasnya dia. Hmm. Jadi memang Jadi nggak memang dibiarkan semuanya. iya, karena kalau kita Hmm. selalu iyain terus tanpa ada guideline, ya takutnya kan dia jadinya egois ya. Apa-apa Iya, harus iya, yang sesuai nyamannya dia gitu. iya, betul. Jadi kita justru sebagai orang tua harus ngajarin gimana dia meregulasi ketidaknyamanannya dia gitu, mengatur Hmm. gitu. Iya, iya, iya. Jadi kalau soalnya kalau mungkin kalau terlalu dibebaskan dan diikuti keinginannya pada saat ditolak dia akan marah ya. Betul, betul. Hmm. Terus kalau misalnya kayak tantrum, misalnya tantrum mungkin kalau di rumah masih masih kita masih mengatasinya dengan mungkin lebih sabar ya. Tapi kalau misalnya tantrum di publik gitu, pernah nggak misalnya yang sampai mungkin ada rasa malu, ya kan? Kenapa gitu Iya, kan? iya. Nah, terus harus bagaimana atau jadi terbawa emosi atau gimana gitu. Yang pasti sih saya manusia aja. Saya pernah terbawa emosi, sering jadi tenang ibu-ibu di sana kalau yang suka marah-marah anaknya. Semuanya begitu. Tapi pernah juga pas saya lagi sabar gitu ya, tahu gitu harus ngapain, itu lebih baik kita ambil aja anaknya. Kayak waktu yang di mie ayam yang tadi saya ceritain, pada waktu si Atore teriak-teriak bau itu ya udah
Saya minta tolong ibu saya kebetulan bisa, jadi dibawa keluar gitu. Dibawa keluar terus Hmm. ya udah gitu. Atau waktu itu juga pernah sih tantrum di bioskop itu ya saya terpaksa bawa keluar. Gitu. Mau bagaimana lagi? Nggak mungkin saya tahan-tahan di dalam gitu. Betul. Tapi setelah dibawa keluar, misalnya dari bioskop, histeris, dibawa keluar langsung tenang. Iya, itu yang membedakan katanya Mbak. Jadi kalau misalnya kan tantrum itu normal ya, emang pasti Iya. ada fase-fase tantrum. Ada Hmm. tantrum yang memang anaknya, jadi dia emang sadar gitu, emang dia memanipulasi. Ada yang Hmm. tantrum karena sensory disorder itu gitu. Kalau Oke. yang sensory disorder itu ya bedainnya gitu. Kalau terus kita bawa keluar, terus dia langsung diam, oh ya Hmm. berarti benar emang karena dia beneran tidak nyaman di lingkungan itu Oh, gitu. oh, oke. Dan dia tidak merajuk, kalau kayak tantrum yang biasa kan merajuk minta beli ini misalnya gitu Iya, kan, terus iya, kita nggak kasih, nah itu iya. tantrum. Nah kalau Iya. sensory disorder tuh nggak ada, dia minta apa nggak ada, dia tiba-tiba aja nangis tantrum gitu di situ. Oke. Tapi kalau di sekolah, dengan lingkungan sekolah gimana? Dengan teman-temannya semua? Nah, itu waktu di sekolah dulu, sekolah alam, alhamdulillah sih guru-gurunya tuh pengertian ya. Seperti yang tadi Hmm. saya bilang, kalau dia nggak mau di aula, ya gurunya akan nemenin dia di belakang, tapi sambil dimotivasi. Hmm. Jadi memang intinya sih tetap harus selalu diekspos ke ketidaknyamanan dia, tapi pelan-pelan gitu. Nggak bisa Oke. langsung kita jeblosin gitu ke sini gitu. Harus Iya, iya, iya. pelan-pelan. Dan di sisi Oh, lain juga nggak bisa kita harus terlalu protektif gitu juga jangan gitu. oh, oke, Jadi oke, harus oke. kita tuntun lah anak kita istilahnya harus selalu didampingin. Oke. Nah, terus untuk kalau misalnya sama teman-teman, katanya saya baca lebih nyaman maksudnya dengan teman yang perempuan ya, atau mungkin laki-lakinya nggak terlalu banyak ya. Apa mungkin Nah laki-lakinya itu keras gitu. iya itu kan saya takut ya zaman sekarang itu apa LGBT segala macam biasalah jadi parno. Tapi ternyata itu hubungannya bukan ke situ ternyata Oh, alhamdulillahnya. oke. Uh, jadi itu ternyata berhubungan sama proprioseptifnya dia, sama vestibularnya dia. Nah, anak-anak di sekolahnya itu kebanyakan sering mainnya kan perang-perangan, lari ke sana, Oh, loncat sini, terus iya, iya, kebetulan badan-badannya agak lebih besar ya. iya, iya. Nah, jadi ternyata dia biarpun masih umur segitu, dia udah ngerasa dia punya kekurangan gitu. Dia udah ngerasa, tapi mungkin dia nggak Oh, bisa ngomong gitu. iya, Jadi iya, dia iya. lebih nyaman main sama yang kalem-kalem. Oh, Nah, iya, kebetulan yang kalem-kalem banyaknya kan perempuan yang bisa diajak iya, main, saya masak-masakan atau kayak iya. pura-pura pesawat-pesawat terbang pergi kemana gitu. Hmm. Kebanyakan waktu itu di sekolah itu banyakkan perempuan. Oh, oke. Jadi memang ada alasan tertentu ya, bukan bukan istilahnya mungkin kan karena zaman yang tadi yang Mami Feli bilang, zaman sekarang kan zaman yang begini mungkin kadang pikiran kita, waduh kok begini ya kan? Jadi harus Iya, ditelusuri iya, dulu ya, dilihat dulu iya, baik-baik. iya betul. Betul, 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 betul. Jadi nggak apa-apa, nggak ada salahnya juga ya. Yang penting merasa Iya, nyaman dulu bisa terjun di istilahnya di mungkin masyarakat atau yang lebih luas lah ya, komunitas yang lebih luas daripada rumah ya. Oke, iya. oke.